Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya buat kalian yang para pecinta ikan. Oke, buat kalian yang para pecinta ikan, ini saya mau membagikan tutorial cara fermentasi air kolam sebelum penebaran bebitan dimulai. Jadi video ini sangatlah penting buat kalian semua, buat kalian yang mau memulai usaha ikan hias ataupun mau memulai usaha ikan konsumsi ya. Jadi sebelum penebaran bibit, alangkah baiknya air kolam kalian difermentasi seperti ini, supaya bibit-bibit ikan tersebut tidaklah langsung mati. Apalagi buat kalian yang masih baru ya, kolam kalian baru seperti ini, kolam terpal ataupun kolam tembok seperti ini. Jadi buat kalian ini sangatlah penting. Jadi jangan di skip supaya kalian lebih paham. Oke, pembahasan pertama, persiapkan kolam dan air kolam dalam budidaya ikan lele ataupun ikan hias ataupun ikan yang lainnya. Yaitu sebelum kita melakukan tebar bibit adalah mutlak dilakukan jika kolam yang Anda pakai adalah kolam yang masih baru seperti ini ataupun yang masih pertama kali Anda gunakan, maka sebaiknya saat Anda pertama kali mengisi kolam tersebut jangan langsung memasukkan bibit ikan tersebut. Hal ini karena kolam yang masih baru banyak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi keselamatan ikan tersebut. Terutama untuk kolam yang menggunakan bahan dari terpal ataupun dari tembok seperti ini, yang ditakutkan jika kita menggunakan kolam dari bahan terpal atau bahan tembok, maka masih ada sisa bahan kimia dalam pembuatannya ataupun sisa-sisa bahan material atau semen yang seperti tembok ini. Ataupun jika kita menggunakan kolam tembok, maka masih ada sisa dari semen ataupun bahan bangunan lain yang digunakan untuk membangun kolam tersebut. Tetapi jika kolam tanah yang Anda gunakan mungkin kondisinya akan lebih aman daripada kedua jenis kolam yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi meskipun demikian, lebih baik jika kita tetap waspada. Jadi setidaknya kita harus mengisi kolam sampai batas di mana kita akan mengisi air kolam nantinya. Lalu air yang Anda di kolam tersebut akan kita diamankan selama beberapa hari, dan bisa dikasih daun kayak gini, daun tales, pohon pisang. Ini buat cara fermentasinya ya. Setelah itu kita akan buang air tersebut setelah proses ini selesai. Sebaiknya kita mengecek kembali kondisi dari kolam tersebut. Jika masih belum cukup bersih, maka kita bisa mengulang proses pengisian kolam ini lagi. Tetapi jika sudah bersih dan sudah tidak ada bau bahan kimia atau bahan bangunan, maka kolam kita sudah bisa dikatakan siap pakai. Setelah kondisi kolam kita sudah mulai steril, maka saat itu kita siap untuk menyiapkan air untuk proses budidaya selanjutnya. Air kolam budidaya perlu kita siapkan karena air yang masih baru saja dimasukkan ke dalam kolam tidak bisa secara langsung diisikan oleh bibit ikan-ikan tersebut. Karena jika sampai hal ini dilakukan, maka kemungkinan besar bibit yang kita masukkan tersebut akan segera mati, dan kemungkinan tingkat kematiannya akan sangatlah parah, dan tidak menutup kemungkinan akan sampai menghabiskan seluruh bibit ikan yang ditebarkan tersebut. Hal ini karena air yang digunakan oleh bibit lele di kolam asalnya adalah air yang sudah lama dan sudah beradaptasi dengan kondisi bibit ikan-ikan. Jadi saat ikan dipindahkan ke kolam baru dengan kondisi air yang masih sangatlah bersih atau air yang masih mengandung kaporit, klorin yang tinggi, maka bibit tersebut akan kaget sehingga membuat mereka tidak nyaman dengan kondisi kolam yang baru. Karena itu maka bibit tersebut akan menjadi stres sehingga hal itu akan memicu kematian massal dari bibit yang baru saja kita tebarkan. Sebaiknya setelah kita selesai mengisi kolam, kita biarkan dulu air tersebut setidaknya selama seminggu ataupun lebih. Dalam proses menunggu tersebut kita bisa mengisi kolam dengan pupuk kandang ataupun seperti ini. Buat kalian juga bisa dikasih E4. Nah ini E4 ini ya, bisa dikasih dengan E4 yang khusus buat peternakan. Jadi cukup dikasih 3 tutup botol, langsung dimasukkan ke air. Nah, jadi E4 ini bisa kalian beli di tempat-tempat toko di daerah kalian masing-masing ya. Nah, itu daerah masing-masing. E4 ini kalau di daerah Jawa Tengah, di tempat saya itu di Batang Subah, harganya sekitar 20.000. Jadi pilihlah E4 yang khusus buat peternakan. Jadi selain E4 kita juga bisa mencampurkan daun-daun seperti ini daun paya. Nah, jadi ini untuk mensterilkan ya gas-gas yang ada di dalam kolam ini karena pembuatan dari bahan semen. Juga buat yang terpal juga itu sangat perlu juga. Nah, bisa kalian iris ya. Ini kalian biarkan selama kurang lebih seminggu, bahkan 2 minggu itu lebih bagus.
Nah, bisa menggunakan M4. Nah, selain M4 juga bisa menggunakan MK Bio buat peternakan juga. Ini bukan karena promosi ataupun apa ya, ini yang saya gunakan real, ini bukan promosi atau ini enggak ada, ini yang saya pakai ya. Jadi gunakanlah bahan-bahan yang tadi. Dan biasanya kolam yang sudah terdapat banyak pakan alaminya akan terdapat banyak jentik. Nah, setelah ini ntar selama 1 minggu atau 2 minggu akan kurang jentik, semacam kayak anak nyamuknya itu. Nah, barulah itu nantinya buat pakan ikan yang masih kecil-kecil itu, pakan ikan bibitnya. Karena jentik nyamuk juga akan memakan plankton yang ada di dalam kolam, sehingga nyamuk tersebut dapat digunakan untuk sebagai indikator setidaknya setelah seminggu atau lebih kita mengisi air kolam, maka kita bisa untuk mulai menebarkan bibit-bibit ikan. Sebenarnya jika kita menunggu sedikit lebih lama lagi, maka kondisi kolam akan semakin sempurna. Tetapi yang jadi masalah biasanya jentik nyamuk yang sudah ada di dalam kolam akan segera menjadi nyamuk kan kawan, sehingga bisa membuat serangan nyamuk yang parah di sekitar kolam. Jadi jangan terlalu lama-lama, paling nggak ya seminggu aja udah cukup. Oke, nah ini cara fermentasi air kolam sebelum penebaran bibit-bibit ikan-ikan ya. Nah, ini airnya nih juga, ini udah saya kasih M4, airnya sepertinya jadinya kuning sepertinya. Ini juga nggak bau nih kan, ini nggak bau. Nah, sekali seperti ini ya. Jadi buat kawan-kawan semua yang masih menggunakan bangunan baru seperti ini ataupun terpal baru, ini sangatlah penting ya, ini harus dilakukan untuk mencegah kematian pada bibit-bibit ikan tersebut karena gas-gas yang ada dalam bahan-bahan yang bangunan atau bahan terpal kimia yang baru. Nah, jadi ini setelah nanti 1 minggu bahkan mungkin 2 minggu, mungkin ini akan saya habiskan airnya, dihabiskan terus diisi lagi, terus dikasih ini lagi selama seminggu baru saya kasih bibit. Jadi di video kali ini sangatlah penting buat kawan-kawan semua. Fermentasi air ini sangatlah penting buat para yang memelihara ikan dari kecil sampai besar, bisa buat ikan konsumsi seperti ikan lele, nila, mujair, ikan mas, dan masih banyak yang lainnya. Oke kawan-kawan, semoga video saya kali ini bermanfaat buat kita semua. Buat kalian yang belum mengetahui, belum jelas, bisa di komen di bawah kolom ya, dan insya Allah akan saya jawab. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian, buat saya, buat kita semua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.